Isra Mi'raj, saya akan buka dulu beberapa perbedaan pendapat mengenai Isra Mi'raj dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan kalangan mu'tazilah atau di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa Isra Mi'raj, saudara, terjadi dalam kurun waktu yang sama, terjadi sekaligus ketika Rasul Isra lalu Mi'raj sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalangan Mu'tazilah berkata lain. Mereka juga sepakat kalau Isra Mi'raj adalah dua kejadian yang berbeda. Sekarang Isra, beberapa bulan baru Mi'raj. Karena mereka melihat kedua dalil yang berbeda surah. Surah Al-Isra itu menjelaskan tentang perjalanan Isra saja. Sedangkan perjalanan Mi'rajnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Makanya mereka menyimpulkan bahwa Isra Mi'raj dua kejadian yang berbeda. Tapi kalangan ahli sunnah wal jamaah sepakat Isra Mi'raj adalah kejadian yang satu kali atau sekaligus satu. Yang kedua, perbedaan pendapat kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan di luar ahli sunnah wal jamaah tentang Isra Mi'raj apa? Tentang pembelahan hati Nabi, pembelahan dada Rasul. Ahli sunnah wal jamaah, kalangan ulama-ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah sepakat ketika Isra Mi'raj Rasul dibelah dulu dadanya. Tapi kalangan di luar Isra Mi'raj tidak. Mereka berpendapat Rasul dibelah dadanya cuma satu kali, ketika masih kecil, ketika masih di pangkuan Halimatus Sa'diyah. Tapi ketika ahli sunnah membantah ketika Rasul dibelah dadanya itu 4 kali. Satu, ketika di tangan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, ketika usianya 12 tahun. Yang ketiga, ketika diangkat menjadi nabi. Dan yang terakhir, ketika perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, perbedaan pendapat mengenai Isra Mi'raj adalah pemberian wahyu sholat. Kalangan luar ahli sunnah wal jamaah, mereka bersepakat Rasul langsung mendapatkan perintah 5 waktu. Tapi ahli sunnah wal jamaah, kita sepakat Rasul sebelum 5 itu diberikan wahyu 50 waktu dulu. Yang keempat, perbedaan pendapatnya apa? Tentang perjalanan Rasul. Kalangan ahli sunnah sepakat ketika terjadi Isra Mi'raj itu Rasul diperjalankannya ruh dan jasad dengan kalimat abad, ruh dan jasad. Tapi kalangan di luar ahli sunnah berkata hanya ruhnya saja. Ketika terjadi Isra Mi'raj, mereka berpendapat atas penjelasan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul lagi tertidur. Maka mereka menyimpulkan Rasul Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Tapi kalangan ahli sunnah wal jamaah ruh dan jasad. Kira-kira sampai sini jelas, Bu? Sampai sini jelas? Kita buka sejarahnya, Bu. Subhanalladzi maha suci Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat tasbih? Karena kejadian Isra Mi'raj merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang sangat spektakuler, melebihi kejadian-kejadian yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terangkan awalnya dengan kalimat tasbih, karena urusan Isra Mi'raj adalah urusan keimanan. Dulu sebelum baginda Rasulullah SAW terjadi peristiwa yang sangat luar biasa yang datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu datang banjir yang sangat luar biasa. Semua orang-orang tidak selamat kecuali yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tak terkecuali anaknya juga tidak selamat terbawa banjir yang sangat luar biasa. Allah jelaskan tidak dengan kalimat tasbih. Terjadi lagi pada Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar pasukan sampai ke pinggir laut mentok. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu, terjadi pembelahan laut yang sangat dahsyat luar biasa. Allah jelaskan tidak awal dengan kalimat tasbih. Terjadi peristiwa yang sangat luar biasa ketika zaman Nabi Lot,
tanah dibalikan. Karena pada saat itu banyak kaum Sodom, pada saat itu banyak orang-orang yang suka sesama jenis. Sekarang yang disebut dengan LGBT, Allah murka, Allah balikan bumi. Pada saat itu Allah jelaskan tidak diawali dengan kalimat tasbih, tapi urusan Isra Mi'raj Allah awali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi maha suci Allah. Berarti kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang lebih luar biasa daripada kejadian-kejadian yang lain. Subhanalladzi asra. Jadi asra di sini bukan berjalan, Bu, ya. Menurut guru saya asra di sini bukan berjalan, tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu hanya cerita, Isra Mi'raj itu hanya dongeng. Masa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha hanya sedikit malam, al-lail, hanya sedikit malam. Kalau kami tempuh saja dengan kuda yang hebat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan baru nyampe. Ini sepertiga malam. Itu Muhammad sudah gila. Banyak yang menghina Nabi Muhammad. Mereka yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, mereka adalah orang-orang yang tidak membaca sejarah. Kalau kita membaca sejarah, oh ya, jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia biasa pun bisa memperjalankan suatu benda sekejap mata. Ketika zaman terjadi pada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman akan kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman berkata kepada rakyatnya, "Hei rakyatku, hei pasukanku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis yang paling cepat?" Pada saat itu Ifrit ngacungkan lengan, "Saya raja, seberapa cepat engkau memindahkan singgasana Ratu Balqis yang dari negeri Sabah kepada istanaku?" Maka mereka Ifrit berkata, "Waktunya ketika engkau duduk dan engkau berdiri, singgasana itu sudah ada di hadapan engkau." Nabi Sulaiman berkata, "Apakah ada yang lebih cepat?" "Ada." "Siapa?" Maka Asyib bin Barkhiyah mengacungkan lengan. Asyib bin Barkhiyah bukanlah jin. Asyib bin Barkhiyah adalah manusia biasa, tapi dikasih kekuatan yang luar biasa. Berapa cepat Asyib bin Barkhiyah kau mampu memindahkan singgasana dari negeri Sabah ke kerajaanku? Asyib bin Barkhiyah berkata, "Sekejap engkau berkedip, maka singgasana sudah ada di hadapan engkau." Maka benarlah Nabi Sulaiman memilih Asyib bin Barkhiyah. Pada saat itu ketika sekejap mata singgasana Ratu Balqis yang berada di negeri Sabah yang jauh dari kerajaan Nabi Sulaiman, sekejap mata ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu manusia biasa. Bagaimana dengan Allah? Manusia biasa bisa memperjalankan singgasana Ratu Balqis dari kota Sabah ke negeri kerajaan Sulaiman alaihissalam dengan sakit cebuk. Komo Allah yang memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan al-lail, jangankan seperti sedikit malam, sakit oge tiasa Allah. Makanya kita harus percaya bahwa Isra Mi'raj itu hanya sekejap, bahwa Isra Mi'raj itu hanya al-lail, sedikit malam, karena yang memperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berjalan, tapi diperjalankan. Yang kedua, analogikanya seperti ini. Si Alvin dipeleret ka dieu. Tiba-tiba di rumah, si Alvin di rumah ka dieu karena motor misalkan balik di ka rumah. Di imah makan jam 8 tapi ka dieu setengah 8, balik deui tidur tapi kena setengah 10. Di perjalanan ternyata di rumah aya sireum anu numpak kana baju si Alvin. Eta sireum numpak di rumah ka dieu terus balik deui. Geus balik di ditu eta sireum turun. Sireum turun papendak jeung babaturana. Nyarios ka babaturana. Abdi bieu geus diparakan 5. Oh ya, kumaha mangkat jam 8. Akhirnya jam seberapa? Jam 8. Kira-kira percaya moal teh sireum? Mustahil. Tong boro kaparakan 5 maneh teh 10 meter lagi bara bulan maneh tapi moal percayaeun. Tapi kalau dijelaskan dari Abdi lain berjalan tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan si Alvin naik karena bajunya? Kira-kira percaya? Percaya. Begitu juga di Isra Mi'raj Pak ya. Bukan berjalan tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini jelas?
Subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa Allah terapkan kalimat abd? Karena ini menggambarkan bi abdihi adalah ruh dan jasad, artinya hambaku, kata Allah. Rasul diakui langsung oleh Allah sebagai hambanya. Yang namanya hamba itu ruh dan jasad. Kalau ruhnya saja mungkin subhanalladzi asra bi ruhihi. Kalau jasadnya saja subhanalladzi asra bi maitihi. Tapi ini subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abd adalah ruh dan jasad. Tujuan Isra Mi'raj apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan sebagian kecil kebesaran Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan kebesaran Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada saat itu, sebelum Isra Mi'raj, sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah dalam keadaan sedih, Rasulullah dalam keadaan galau. Kenapa? Karena dua pilar orang yang paling dicintai oleh Rasul meninggal dunia. Istri Rasul yang senantiasa mendukung dakwah Rasulullah, istri Rasul yang senantiasa mengorbankan hartanya untuk dakwah Rasulullah, meninggal dunia. Sampai berkata, ya Rasulullah, kini hartaku sudah habis ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau perlu tenagaku, dan ketika aku nanti mati, silahkan gali kuburanku dan kau ambil tulang benulangku untuk kau jadikan jembatan dakwahmu. Istrinya meninggal dunia. Siapa lagi yang meninggal dunia? Pamannya tercinta. Siapa paman Rasul? Paman yang senantiasa membela dakwah Rasulullah. Paman Rasul yang senantiasa menjadi backing dakwah Rasulullah, yang senantiasa menjadi pagar betis dakwah Rasulullah, sehingga kalangan Bani Muqaddim dan kalangan Bani Hasim rame-rame membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara siapa? Paman tercintanya Abi Thalib. Sampai Abi Thalib saking sayangnya kepada baginda Rasul, Abi Thalib sampai ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sudahilah dakwahmu Muhammad. Kenapa? Karena kau ini diancam, kau mau dibunuh, kau diteror. Saya kasihan, saya nggak tega melihat kau diancam, wahai Muhammad. Coba cari cara yang lain supaya kau tidak diancam, supaya kau tidak dibunuh. Maka Rasul di sini diuji keberaniannya. Tapi Rasul katakan apa? Ya Ummu Abi Thalib, wahai pamanku tercinta, Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy, kecil itu ancaman, kecil itu teror, kecil itu cacian, kecil itu fitnah. Kalau seandainya mereka ingin menghentikan aku berdakwah, kecil itu semua. Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy, apa yang harus dikatakan pamanku? Lawadona lisamsi biyamini wal qamari biyasadik kau adu hadal amr wallahi ma fa'altu. Katakan kepada mereka, wahai pamanku, jangankan cacian, jangankan maki, jangankan fitnah, jangankan pembunuhan, jangankan teror. Seandainya mereka simpan matahari di pundak kananku, rembulan di pundak kiriku, lalu aku ditimpahkan beban yang sangat berat di pundakku, maka demi Allah, wallahi ma fa'altu, tidak akan aku berhenti melakukan dakwah. Subhanallah, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Sampai gigi geraham Rasul patah, sampai pelipis Rasul berdarah. Untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lantas sekarang kita dengan perjuangan baginda Rasul yang begitu luar biasa, sampai tetes darah yang terakhir Rasul berdakwah, Rasul berjuang, sampai Rasul berdarah, Rasul berkeringat, Rasul panas-panasan, Rasul sakit hati. Ketika Islam sampai ke Indonesia, kita tidak pernah mengagungkan Islam, kita lupa kepada Allah, kita nggak pernah bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Paman Rasul meninggal dunia, Rasul lagi sedih pada saat itu. Kata Allah, ya Jibril, datangi kekasihku wahai Jibril, datangi wahai Jibril. Maka Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa nampan yang berisikan air Zam-Zam. Satu kaul mengatakan itu air dari Telaga Kausar. Maka Nabi malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah.
Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, Rasul dibawa oleh malaikat Jibril dan dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil hatinya, dibersihkan dengan air tersebut. Tapi dalam tanda kutip, maaf waktu ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil hatinya, dibersihkan hatinya, bukan berarti hati Rasul kotor, tidak. Bukan berarti hati Rasul najis, tidak. Hati Rasul suci, saudara. Jangankan hati, air kencing Rasul suci, saudara. Lantas kenapa hati Rasul dibersihkan? Untuk menjaga kesucian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita punya wudu, ya. Kita punya wudu, ketemu air kita wudu lagi. Punya air kita wudhu lagi. Bukan berarti kita najis, tapi menjaga kesucian wudhu kita. Begitu juga dengan pembersihan hati Rasulullah. Selain dari dibersihkan hati Rasulullah, Rasul disuntik kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Rasul kuat mengendarai buruk yang kecepatannya lebih dari kilatmu. Ketika tidak disuntikan suatu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasul tidak akan mampu mengendarai buruk, karena buruk itu cepatnya luar biasa. Tubuhnya bakalan hancur. Ibarat kita naik kendaraan sepeda motor, semakin kencang maka kulit kita bakalan semakin terasa bergetar. Semakin kencang mungkin kulit kita bakalan rusak. Begitu juga dengan buruk, kecepatannya lebih dari cahaya, kecepatan kilat, maka Rasul disuntikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mengendarai buruk tersebut. Dan apabila ada saran dari diantarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami 120 nabi dan rasul. Ketika selesai, Rasul naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika di langit ke-7, Jibril berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, izin ya Rasulullah." "Ada apa Jibril?" "Saya cuma bisa menemani engkau sampai sini aja ya Rasulullah. Saya tidak bisa menemani engkau bertemu dengan Allah. Saya tidak bisa mampu menembus Sidratul Muntaha." "Kenapa wahai Jibril?" "Mungkin ya Rasulullah, kalau seandainya saya meneruskan perjalanan menghadap Allah, tubuh saya bakalan hancur berkeping-keping karena tidak akan pernah kuat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Musa alaihissalam naik ke suatu gunung, suatu bukit dan berkata, "Ya Allah, saya ingin melihat Rabbmu ya Allah, saya ingin melihatmu ya Allah." Allah katakan, "Ya Musa, tidak akan pernah kuat kau melihatku wahai Musa, karena di antara aku dengan umatku dihalang dengan 70.000 hijab. Di antaranya adalah api, air dan kegelapan." Kalau seandainya umat manusia mendengar gemuruh air, hijab, salah satu hijab saya, maka hatinya bakal keluar dan hancur saking takutnya kepada hijab Allah. Tapi hijab saya wahai Musa tidak akan pernah saya buka untuk siapapun kecuali untuk Nabi besar Muhammad dan untuk umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sampai berkata, "Kalau begitu ya Allah, jadikan aku bagian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa berdoa ingin jadi umat baginda Rasulullah, karena Allah berkata, "Tidak akan pernah aku buka hijab aku," kata Allah, "untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan umatnya." Nabi Musa sampai memohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau begitu jadikan aku salah satu bagian dari umat baginda Rasulullah SAW." Saya nanya semuanya, bangga tidak jadi umat Rasulullah? Bangga tidak jadi bagian umat Rasulullah? Bangga tidak? Siap agungkan nama Rasul? Siap bersalawat kepada Rasulullah? Alhamdulillah. Diteruskanlah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung berdialog dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Para malaikat bersalawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu Rasul kembali ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diteruskan lagi sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu disetoplah Rasulullah oleh Nabi Musa. Disetop oleh Nabi Musa. "Ya Rasulullah, stop dulu ya Rasulullah. Ada apa wahai Musa?" "Dapat perintah apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hamba dapat perintah untuk berdakwah dan mengajak umatku melaksanakan sholat 50 waktu dalam kurun waktu sehari."
Nabi Musa berkata, ya Muhammad, umatku lebih kuat dari antum, umatku lebih perkasa dari umat antum, umatku gak bakalan pernah kuat apalagi umat antum. Coba kasih keringanan sama Allah, balik lagi kepada Allah. Rasul bingung, karena Rasul sifatnya samina wa ata'na, turut dan taat. Ketika diperintah oleh Allah gak ada tawar menawar, Rasul langsung taat. Tapi ketika diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kembali kepada Allah, Rasul tidak memutuskan sendiri. Rasul melihat Jibril, karena Rasul tahu hanya malaikat Jibril yang tahu mana yang mesti dikirangi dan mana yang sudah tidak bisa dikurangi. Langsung malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah dan mengizinkan. Akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi Musa. Berapa ya Rasulullah? 45. Gak bakalan kuat. Balik lagi sama Allah, minta keringanan. Sampai bolak-balik Pak ya, sampai 9 kali balikan. Akhirnya berapa ya Rasulullah? 5 wahai Musa. Waktu 5 saja Nabi Musa berkata, ya Muhammad gak bakalan kuat, kasih lagi keringanan. Tapi Nabi Muhammad tidak, wahai Musa, saya sudah malu dengan Allah. Ketika itu Allah berkata, ya Muhammad, umatmu menjalankan sholat 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu ya. Diteruskanlah perjalanan Rasulullah SAW, dan Rasul diperlihatkan suatu kejadian di surga dan di neraka. Ketika itu Rasul melihat suatu kaum yang sedang dipukul, kepalanya sampai hancur, dipukul lagi sampai hancur. Rasul berkata kepada Jibril, ya Jibril, sahaya tahu Jibril, siapa itu Jibril? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu gambaran dari umatmu nanti ketika mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. 1 kali waktu hukumannya digendir Bu, sirah sampai hancur, halus dari sampai hancur, halus dari sampai hancur 80 tahun ketika kita meninggalkan satu sholat wajib. 1 hari dalam dunia, 1000 tahun dalam akhirat. Kalikan berapa juta tahun sekali. Tonggoling tahunan, kurang boga bensin, dicekeskan korek kana leungeun, kira-kira 1 menit kuat mah. 50 detik kuat mah, 30 detik kuat mah. Itu api dunia yang ribuan tahun Allah dinginkan ketika warnanya putih menjadi biru, warnanya biru menjadi merah, warnanya hitam sampai menjadi merah. Itu Bu, di keuman beberapa tahun, orang beberapa detik kuat kamu dengan api neraka. 1 kali ngalin sholat 80 tahun dikali ribuan tahun di akhirat. Makanya kita semua jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Diteruskan lagi perjalanan Isra Mi'raj. Rasul melihat suatu kaum yang lagi nanam di tukang nangis buahan, karena di pelakan buahan. Rasul senyum melihat kejadian itu. Apa itu hai Jibril? Kok bahagia banget tuh orang? Siapa itu orang hai Jibril? Jibril berkata, ya Rasulullah, dia gambaran dari umatmu yang suatu saat nanti ketika mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mereka senantiasa bersedekah jariyah. Kira-kira cek urang hoyong teu menang pahala panen we di surga hoyong teh. Hoyong panen we di surga hoyong. Makana urang sedekah jariyah insyaallah. Kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj diteraskeun deui. Tos saja teraskeun tong. Teraskeun. Kalau menjelaskan Isra Mi'raj biasanya saya sampai 2 jam, tapi ini dipercepat saja ya Bu, karena saya sudah capek lelah. Kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj apa yang terjadi? Rasul bukan senang, Mbak. Rasul galau, Rasul sedih lagi. Kenapa? Rasul bingung. Bagaimana ini nyampaikan ke umat? Karena ketika kalau saya sampaikan ke umat, apakah umat bakalan percaya? Nah, di sini perkara Isra Mi'raj menyangkut keimanan. Ketika Rasulullah SAW sedang merenung, sedang berpikir bagaimana